Halo semua, apa kabar? Saya harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan tetap semangat dalam mengikuti materi sistem paralel dan terdistribusi. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang penamaan dalam distributed system. Ini outline-nya, kita akan bahas tentang flat naming, structured naming, dan attribute based naming. Naming atau penamaan itu dapat diterapkan pada files, kemudian pada mesin, service, orang, people, tempat, places, things, dan lain-lain sebagainya. Itu membutuhkan nama untuk mengidentifikasi objek terkait. Nah, ini fundamental trikotomi terkait nama, alamat, dan routes. Kita lihat yang pertama, nama. Nama itu adalah strings atau tipe data lainnya yang mengacu pada sebuah entitas tertentu atau sebuah objek tertentu dalam sebuah sistem. Kemudian alamat itu mengidentifikasikan atau menentukan lokasi atau tempat dari entitas terkait. Kemudian rute itu bagaimana menjangkau atau mencapai entitas tersebut, atau sering juga disebut dengan paths, jalur ya. Nah, contohnya adalah ini. Pertama kita lihat nama seseorang, a person. Contohnya namanya adalah Jaka Tingkir, alamatnya adalah Jalan Veteran nomor 200 Jakarta. Route-nya, dan ini tidak nyambung tapi hanya untuk menunjukkan saja. From Andover Center, go west 1.2 miles, turn right. Ini kayak seperti kita mengakses Google untuk menunjukkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan atau mencapai alamat yang disebutkan di atas. Jadi itu contohnya. Kemudian contoh berikutnya adalah file. Nama filenya index.html, addressnya inode pagar 54321. inode ini adalah index node yang merupakan ID dari sebuah file di dalam sistem Linux. Kemudian route path-nya adalah garis miring home, garis miring JHS, garis miring public HTML, garis miring del, dan kemudian garis miring index.html. Nah, ini menentukan lokasi dari bagaimana mencapai file tersebut. Ya, menunjukkan lokasi juga, menunjukkan path ke file tersebut. Kemudian nama komputer, contohnya adalah students.dell.ac.id. Itu adalah nama sebuah server di Dell. Kemudian alamatnya adalah contohnya host 3.100.1.1. Kemudian route-nya, nah karena ini sudah alamat IP address, maka rutenya ditentukan oleh proses routing, proses pemilihan jalur terbaik, tergantung dari mana alamat tersebut atau komputer ini diakses. Kemudian halaman web, contohnya adalah CS4513 homepage. Alamatnya adalah inode 54321. Kemudian route-nya http www.cswpi.edu. Itu domain name-nya atau nama host-nya, kemudian nama foldernya dan nama subfoldernya. Ini contoh halaman sebuah web. Kemudian contoh lainnya adalah remote object. Contohnya di sini adalah print server, namanya adalah Simargala, addressnya di dalam tanda tanya, tidak bisa dilihat. Nanti masuk ke route baru bisa ketahuan dengan melihat route-nya. Itu RMI 2 BAK dari ACID 2.10.99. Berarti ini adalah sebuah printer yang attach ke sebuah server. Servernya adalah BAK dari ACID
Nah, BAK-DLCD ini tentu punya alamat IP address. Oke, kalau kita bandingkan antara nama dan alamat, itu kadang-kadang bisa nama itu bisa mewakili alamat pada tergantung konteks tertentu. Contohnya Park Street adalah bagian dari alamat Jonathan Smith, contohnya seperti itu. Tapi Park Street itu sendiri adalah nama sebuah jalan. Jadi konteksnya tergantung konteksnya. Nah, ketika kita memberikan nama kepada sebuah sistem penamaan, ke sebuah sistem penamaan, contohnya adalah DNS. Nah, untuk resolve dari nama ke sesuatu, contohnya ke alamat, ya contohnya di sini adalah alamat, dia harus mencari objek tersebut. Jadi DNS tadi harus mencari alamatnya, atau naming system harus mencari objeknya di mana secara umum. Jadi contohnya di sini, when you hand an address to the system, it already knows how to find it. Contohnya adalah memberikan IP address. Jadi kalau kita berikan IP address atau address ke sebuah sistem penamaan, maka dia sudah tahu, alamatnya adalah A, B, C. Gitu. Kalau kita berikan nama, maka dia harus mencari atau melakukan menanyakan atau look up alamat dari nama tersebut. Oke. Nah, kalau kita bandingkan antara address dan path, sama seperti di atas tadi. Kalau address langsung diketahui lokasinya gitu ya, dan tahu cara mendapatkannya atau menjangkaunya. Namun ketika kita memberikan a path root, yang itu merupakan root ke sebuah sistem, kita masukkan root ke sebuah sistem. Nah, kita memberikan rangkaian tahapan-tahapan untuk menjangkau sebuah objek yang terdapat dalam path tersebut. Nah, ini bisa dilakukan secara iteratif atau rekursif, atau bisa juga step by step. Itu terkait dengan beda antara alamat dan path. Nah, ini penamaan yang sudah kita kenal dalam sistem penamaan yang sudah kita kenal. Unix atau Linux file names itu sebuah sistem penamaan. Where else pada web, contoh yang lainnya, types of objects in C++ or Java program. Kemudian computers attached to the internet is the naming systems. Nah, tipe nama penamaan atau nama dalam distributed system, kita di sini melihat ada 3. Itu yang pertama flat, kemudian hierarchical, structure, kemudian attribute based. Flat itu adalah penamaannya semuanya equivalent, sama, selevel. Jadi dalam sistem penamaan tersebut semuanya satu level. Namun secara global harus unik. Kemudian hierarchical itu punya strukturnya. Jadi ada yang levelnya berbeda. Dia ada bapaknya, anaknya, cucunya, dan seterusnya. Seperti itu, ada hierarchicalnya. Nah, dalam sistem hierarchical structure ini, nama itu bisa unik hanya dalam satu level tersebut, atau satu domain. Kemudian setiap proses resolving dari sebuah nama itu bisa berjalan secara hierarchical. Mulai dari level yang paling terdekat dengan requestnya, baru naik lagi ke level atasnya sampai ke level paling atas.
Nah, kemudian yang berikutnya adalah attribute base. Attribute base ini merupakan mendeskripsikan entity. Jadi ada atribut, banyak atributnya, kemudian ada value-value-nya. Nah, atribut dan value ini berusaha mendescribe entitas atau objek terkait. Jadi itu 3 tipe penamaan pada sistem terdistribusi. Akan kita lihat satu persatu. Kita lihat dulu yang flat namespace. Flat namespaces ini membutuhkan global directory dan juga bisa direplikasi tentunya. Kemudian bisa dipartisi juga. Kemudian tidak terkait dengan lokasi. Jadi dia tidak merepresentasikan lokasinya. Tapi banyak challenges dalam nanti menentukan lokasinya. Nah, kemudian ada persoalan scaling. Bayangkan 600 kali 10⁻6 harus juta komputer yang attach ke internet. Nah, kalau semua komputer itu kita kasih nama yang flat, itu bisa jadi tidak unik. Ya, kan tadi harusnya secara global itu unik. Nah, ini bisa jadi tidak unik. Contohnya ternyata ada 50.000 nama komputer yang diberi nama Frodo, contohnya. Seperti itu. Jadi itu tantangannya tadi. Kemudian, nah, bagaimana menentukan atau menemukan sebuah entitas pada LAN kalau dia menggunakan sistem penamaan yang flat? Contohnya yang flat itu adalah MAC address. MAC address itu flat, dia global, unik secara global. Nah, untuk menemukan MAC address dari sebuah host yang diketahui IP address-nya, maka bisa menggunakan ARP broadcast, Address Resolution Protocol. Kemudian broadcast itu adalah traffic yang dikirimkan ke semua node atau semua host yang ada di jaringan, atau di dalam hal ini adalah di LAN. Nah, alamat broadcast-nya adalah 255.255.255.255 kalau dia menggunakan IP address. Kalau dia MAC address berarti FFFF sebanyak 16 hexadigit. Kemudian OSPF itu juga bukan broadcast tapi multicast ya. Dia mengirimkan updates. Ya, OSPF ini adalah routing protokol yang tentunya berkomunikasi antar router routing untuk menentukan jalur yang terbaik. Nah, itu yang berkomunikasi adalah router. Nah, bagaimana kalau sebuah router ingin mengirimkan update-nya hanya ke router-router saja, makanya dikirimkannya menggunakan alamat multicast. Ini alamat multicast ini ya 224 sekian. Nanti yang menerima hanya yang router saja. Kemudian, nah, pada plat name ini ada persoalan bagaimana menemukan objek jika objeknya itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, cara pertama adalah menggunakan forwarding pointers. Contohnya ini sini ada objek yang sudah berada di proses 4. Ini objeknya. Nah, tadinya dia berada di proses 1. Proses P1. Tadinya objeknya di sini. Namun dia pindah ke sini. Nah, kemudian pindah lagi ke proses P4. Nah, ketika dia berpindah, dia membuat pointers. Jadi ketika dari objek berpindah dari proses P1 ke proses P3,
Nah, dia meninggalkan pointers. Sorry, salah, terbalik. Jadi dia meninggalkan pointers di P1. Jadi ketika pindah ke P3, dia meninggalkan proses pointers di P1 yang menuju ke P3. Jadi walaupun dia sudah pindah, P1 masih mengetahui di mana objek tersebut dan bagaimana mencapainya. Nah, jika dia pindah lagi ke P4, di sini juga dia memberikan pointers lagi, forwarding pointers. Sehingga ketika P1 ingin mengakses objek tersebut, dia akan forwarding ke P3, kemudian P3 forwarding lagi ke P4. Demikian. Dan kemudian kalau P2 ingin mengakses objek tersebut, dia bisa menggunakan copy dari proxy P di sini. Ini forwardingnya tadi, pointersnya tadi. Sehingga nanti proses dari P2 bisa juga menjangkau objek ini dengan cara yang sama. Nah, itu menggunakan forwarding pointers. Kemudian, dalam forwarding pointers itu ada yang disebut dengan redirection. Jadi, kalau tadi awalnya proses request dikirimkan ke objek yang ada di sini. Jadi ada proses di sini ingin mengakses objek yang ada di sini, maka dia mengirimkannya menggunakan berdasarkan pointersnya yang awalnya dia mengetahui pointersnya adalah ke yang tengah ini, baru kemudian diteruskan ke proses ketiga di sini. Jadi 1 2 3 taruh 1 2 3. Nah, pada awalnya komunikasinya seperti itu, tapi kemudian proses ke-1 itu akan mendapatkan informasi bahwa proses objek tersebut berada di proses 3, sehingga pointingnya akhirnya langsung ke proses 3. Ya, akhirnya komunikasi jadi langsung seperti ini, tidak melewati proses kedua. Ini di redirect istilahnya, di pointing ulang. Nah, yang ini tadi menggunakan cara forwarding pointers. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara kedua adalah menggunakan home base. Jadi ini terkait dengan bagaimana objek tadi berpindah dalam sistem penamaan yang flat. Nah, dalam skema home base ini ada setiap objek itu memiliki home base. Nah, home base ini akan selalu memantau pergerakan dari objek. Jadi home base selalu tahu lokasi dari objek tersebut. Nah, ketika klien ingin mengirim paket ke bilanglah objek tersebut, atau dalam hal ini host. Jadi klien mengirimkan paket ke sebuah host. Nah, dia akan kirimkan ke home base dari host tersebut. Nah, ini langkah pertama, send paket to host as at its home. Jadi host yang home base dari host tersebut. Nah, home base mengetahui lokasi dari host tersebut. Jadi dia akan sebelum meneruskan ke host terkait, dia akan mengirimkan dulu alamat dari host ini ke clients. Jadi home base akan mengirimkan return address dari current location dari host tujuannya, kirimkan ke klien. Nah, kemudian paket yang diterima tadi diteruskan ke host. Ini tahapan ketiga, menggunakan tanggal paket to current location. Nah, kemudian setelah itu klien bisa langsung komunikasi dengan host terkait karena sudah tahu lokasi dari host tersebut. Ya, ini menggunakan home base, cara home base ya, untuk mengatasi perpindahan dari
objek pada sistem penamaan yang flat. Oke, nah sekarang kita lihat yang hierarchical atau structured. Nah ini hierarchical pada flat names ya, flat name masih flat names tapi yang hierarchical. Oke, ini hierarchical approach adalah flat name, jadi dia masih flat name space, namun dengan hierarchical administration, dikelola secara hierarchical. Ada top level domains yang mengetahui semua nama, gitu ya. Kemudian ada subdomains yang mengetahui subsets dari nama-nama tersebut. Kemudian ada local names yang result within on subset. Dalam satu subset itu ada local names. Kemudian ada other names cache as needed. Kemudian ada caching. Nah, kita lihat di gambar ini ada root directory. Di sini ada root directory. Ini satu domain. Ini ada root directory-nya dari T. Kemudian ini ada top level domain dari T. Kemudian di sini ada directory lagi yang merupakan level di bawahnya dari top root directory. Kemudian ada subdomain lagi bawah dari directory S. Ini kalau kita lihat berdasarkan direktorinya, atau kita bisa juga lihat berdasarkan domainnya. Ini ada domain seluruh total, top level domain. Kemudian di sini ada subdomain dari domain ini. Ini subdomainnya adalah ini. Kemudian di dalam subdomain itu ada domain lagi, ini dia. Atau di sini disebut dengan local names. Ya, local names. Local names, di sini ada subdomain, di sini satu domain. Ini flat names yang dikelola secara hierarchical. Nah, resolusinya pada hierarchical approach ini adalah sebagai berikut. Jadi ada lookup request, masuk ke sebuah directory. Ini ada sebuah domain tentunya lokal tadi. Nah, dia tidak tahu di mana E. Yang dicari adalah E, record for E. E kalau bahasa Inggris. Nah, karena dia tidak tahu, dia akan teruskan ke parentnya, directory di atasnya, level di atasnya. Jika ini tidak tahu, maka teruskan lagi ke directory di atasnya. Nah, jika ini tahu, maka akan diteruskan ke karena dia tahu berarti berada pada level di bawahnya, maka akan diteruskan ke level dia, karena ini udah pointing sekarang. Garis tanda panah hitam ini adalah pointing, katakan bahwa lokasinya ada di sini sampai di bawah, sampai akhirnya ditemukan recordnya ada di sini. Nanti akan diberikan ke yang lookup. Oke, kemudian ini jika kita ingin menambahkan record di satu domain ini kan tadi local names domain ini, ketika menambahkan record, nah dia harus tahu addressnya. Contohnya ini menambahkan objek di sini, record dari objek. Nah, karena ini penamaan, nama itu merepresentasikan apa, objek mana gitu kan. Nah, ketika di insert request, node ini tidak memiliki record tentang E atau I tadi, maka diteruskan ke parentnya. Parentnya juga tidak tahu, maka diteruskan ke parent dari parent ini. Maka ketika ditemukan, node M ini mengetahui tentang E,
sehingga request tidak lagi diteruskan. Request tidak terus karena dia sudah tahu. Nah, dia tinggal balas saja, oh si E ada di sini. Nah, ketika dia membalasnya itu, dia membuat forwarding pointers. Jadi ada dua sekarang directory yang tahu tentang E. Seperti itu. Jadi ini chain forwarding pointers. Forwardingnya berantai. Baik. Nah, kita lanjutkan. Sekarang domain name system. Ini termasuk yang structured names. Structured names. Contohnya adalah wpi.edu. Nah, ini salah satu nama domain dengan DNS, nama domain yang lainnya. Nah, resolusinya bekerja dengan cara yang cara yang sama. Jika nama ada di lokal, maka dia akan menggunakan itu, nama yang sudah ada di lokal. Tapi jika tidak terdaftar di lokal, di cache-nya, maka go up, jadi cari ke DNS server. Go up hierarchy one level to find a cache entry. Kemudian, nah ini perbedaannya. Difference is that each level knows only its level. Pada DNS dia hanya tahu di domain yang terkait di setiap levelnya. Di yang berbeda level dia sudah tidak tahu, dilempar ke level selanjutnya, karena di setiap level itu akan ada name servernya. Jadi edu knows WPI tapi tidak mengetahui sisi C3. Jadi diketahuinya per level. Nah, kemudian kita lihat structured naming system. Nama diatur dalam struktur tertentu, ya kan? Organized into namespaces organized into directed graph. Leaf nodes represent name entities, kemudian interior nodes represent directories. Jadi ada yang merepresentasikan entities, ada yang merepresentasikan directories. Nah, kemudian everyone has to know root node. Jadi harus tahu root node-nya siapa. Sebenarnya DNS lebih cocoknya ke sini ya, DNS. Nah, dalam structured naming system, names itu adalah paths untuk mencapai sebuah entity. Path itu bisa relatif, bisa juga absolut. Absolut berarti dia pathsnya lengkap dari sampai ke objeknya, termasuk situ ada alamat dan lain-lain sebagainya. Nah, relatif itu terkait dengan ketika dia dipanggil di mana. Relatif terhadap posisi akhirnya di mana. Nah, proses resolusinya bisa iteratif atau rekursif. Iteratif itu dilakukan berulang-ulang, menanyakan sesuai dengan hierarkikalnya. Yang melakukan itu adalah yang request. Kemudian yang rekursif juga dilakukan berulang-ulang, tapi yang melakukan itu adalah yang ditanya. Kita lihat setelah ini perbedaannya apa. Oke, ini kita lihat dulu yang iterative name resolution. Nah, kita lihat di sini ada sebuah client yang ingin melakukan resolving nama yang tadi ada ftp.js.vu.nl. Nah, karena dia tidak tahu dan tidak ada dalam cache-nya, maka dia akan menanyakan ke root name server, jadi yang paling atas langsung. Root name server itu tidak tahu
di mana NL. Dia hanya tahu NL, maka dia tidak tahu ini di mana, tapi dia tahu NL di mana. Maka dia akan kirimkan ke server NL. Nah, salah. Dia akan memberikan nama server NL. Oke, saya tidak tahu. Tanyakan aja ke NL. Maka klien menerima alamat dari NL, maka klien akan bertanya ke NL. NL, saya mau tahu tentang VU.js FTP. Nah, NL tidak tahu di mana lengkapnya ini, pasnya dia hanya tahu VU. Maka dia jawab, oke, kamu coba tanya VU. Nah, kemudian klien tanya ke VU name server, di mana CS FTP CS. Dia tidak tahu di mana itu, tapi dia tahu CS di mana. Maka dia kirimkan lagi alamat dari CS, sehingga nanti pada tahap akhir si klien menanyakan ke CS name server untuk mendapatkan alamat dari FTP. Maka akhirnya ditemukan. Nah, kalau dia menggunakan rekursif, tidak bolak-balik, jadi langsung dari klien menanyakan root name server akan menanyakan ke VU name server menanyakan seterusnya, nanti dia akan kembali lagi ke atas seperti itu. Jadi klien itu hanya mengontak satu name server saja, nanti name server yang mencarikan, seperti itu. Ini rekursif, jadi itu bedanya ya. Nah, structure name system itu digunakan pada Unix, Linux, atau Windows file system. Kemudian juga DNS itu menggunakan structure naming system. Bahkan contohnya tadi juga sudah menggunakan DNS searching, itu rekursif, dan iteratif tadi itu adalah proses resolving pada DNS. Nah, ini juga topik lain dalam melakukan yang menggunakan structure naming system, aliasis pada sistem operasi Linux, maupun mounting dan mount points ketika menggunakan NFS gitu ya. Ketika NFS, storage-nya diakses bersama-sama dengan dari jaringan oleh banyak klien. Nah, yang terakhir itu adalah attribute based naming. Tadi merupakan description. Nah, penamaannya itu merupakan deskripsi. Di sini ada attribute, ada value. Pasangan atribut dan value. Multiple values for same attribute. Jadi atribut itu bisa memiliki banyak value, dan kemudian bisa dikombinasikan juga dengan hierarchical structure. Ini contohnya, ini adalah attribute based naming yang menggunakan struktur hierarchical. Jadi di sini ada country NL, kemudian ada locality, kalau nya di Amsterdam, tapi ini langsung ke organisasi Vrije Universiteit. Kemudian ada organizational unit, kemudian ada common name, ini ada node-nya. Seperti itu. Jadi di sini ada attribute, ada value. Seperti itu. Lanjutkan. Nah, LDAP ini menggunakan attribute based names, attribute based naming. Jadi directory itu direpresentasikan dengan attribute dan values. Jadi ada LDAP itu berada di Windows, yaitu contohnya di Windows kan menggunakan Active Directory, itu merupakan directory service yang tentunya menggunakan attribute names. Jadi ada seperti biasa, tadi ada country, contohnya C sama dengan apa, locality Amsterdam, seperti itu. Jadi lookup dapat dilakukan dengan mencari entitasnya by name, dengan mencari nama atau berdasarkan attribute, atau berdasarkan
value. Implementasinya dilakukan oleh standar OCX 500 atau pada Microsoft itu merupakan Microsoft Active Directory Service. Ini digunakan LDAP digunakan di sini. Lightweight Directory Access Protocol. Ya, itu saja untuk materi terkait dengan penamaan pada sistem paralel dan distribusi. Semoga dapat dipahami dan dapat dimengerti. Sekian saja, tetap semangat dan tetap sehat.